Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Aditya Pratama dengan NIM 4112210119 akan menjelaskan perihal ujian tengah semester karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendrino Prison ST MKom, yang mana tugas UTS-nya itu adalah mereview jurnal yang sudah terakreditasi SINTA. Di sini saya menemukan sebuah jurnal setelah saya melakukan studi literatur yang relevan dengan jurnal yang akan saya buat. Jadi di sini ada Journal of Artificial Intelligence and Digital Business atau disingkat RIX, Department of Digital Business. Yang mana di sini juga sudah terakreditasi SINTA dan juga terdapat sertifikat dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Predikat akreditasi jurnal ilmiah periode 1 2025. Oke. Oleh karena itu, untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan daripada UTS karya ilmiah ini, sekarang kita akan mereview jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Stok Material Berbasis Web di Gudang PLN ULP Telanai Pura Jambi. Ada beberapa penulis di sini dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, yang mana ini juga dipublish pada tahun 2025. Sekarang kita akan melihat bagaimana jurnal yang telah dibuat ini. Ini adalah tampilan pada jurnalnya. Jurnal RIX, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Untuk pertanyaan pertama itu tentang komponen abstrak, di mana kita diharuskan untuk mengidentifikasi abstrak. Di mana abstrak itu diharuskan itu terdapat latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan juga kesimpulan. Di sini ada abstraknya. Dengan kata kunci ada sistem informasi manajemen stok web, prototyping, dan juga gudang. Dan di mana latar belakangnya itu, di mana PLN ULP Telanai Pura Jambi belum menggunakan digitalisasi dalam proses pencatatan pengeluaran material yang menyebabkan keterlambatan pelaporan, data stok yang sering tidak akurat, dan juga sulitnya memantau stok secara real time. Adapun tujuan daripada penelitian ini itu disampaikan dengan jelas, yang mana itu untuk merancang sistem informasi manajemen stok material berbasis web sebagai solusi atasi berdasarkan kebutuhan umpan balik pengguna. Metodologinya yaitu menggunakan model prototyping ini ya, memungkinkan pengembangan sistem melalui menggunakan metode black box juga, dan juga user acceptance test atau UAT. Lalu hasil dari penelitian juga di sini dijelaskan, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menyederhanakan pencatatan, juga memperlancar proses pelaporan, serta memudahkan pemantauan informasi stok. Dan juga di sini ada kesimpulan, yang mana sistem ini memperoleh persentase kelayakan 90% pada UAT atau User Acceptance Testing, yang menandakan bahwa sistemnya berhasil memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, jadi abstraknya ini tergolong jelas dan sesuai dengan seharusnya ada pada abstrak. Lalu untuk menjawab soal pertama, poin B, apakah abstrak mencakup keseluruhan artikel? Menurut saya ini memang abstrak daripada perancangan sistem informasi manajemen stok material berbasis web di gudang PLN ULP Telanai Pura Jambi ini mencakup keseluruhannya, bisa dibilang mencakup keseluruhan daripada artikel yang ini. Jadi setelah kita baca abstrak ini, bisa dibilang kita dapat mengetahui lah
kurang lebih gambaran besar dalam jurnal ini. Jadi itu untuk hal cakupan abstraknya. Berikutnya adalah soal 2, komponen yang ada pada latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 paragraf. Dan juga ada dalam paragraf ada sitasi-sitasi ya. Sitasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana pertanyaan pada poin A itu adalah pada latar belakang itu harus menjelaskan permasalahan utama dalam pengelolaan stok pasangan utama, urgensi penelitian, tujuan pustaka, dan juga tujuan penelitian. Yang mana pada latar belakang ini membahas pembahasan utama. Pembahasan umumnya itu adalah perkembangan pesat di sektor bisnis, termasuk sektor jasa publik, yang mana untuk mengatasi berbasis web meningkatkan efisiensi operasional. Ini umum. Yang salah satu aspek penting mendukung hal tersebut adalah stok material efektif yang efisien. Lalu permasalahan daripada penelitian ini berdasarkan studi kasusnya itu di unit ULP PLN Telanai Pura Jambi, ya, bagian dari PLN, menjamin dalam transmisi aktivitas teknis yang bergantung pada ketersediaan material dan simpan di gudang. Nah, namun permasalahannya, di sini juga ada permasalahannya, yaitu sistem penglihatan manual masih digunakan saat ini, menyebabkan berbagai hambatan, seperti keterlambatan laporan, rendahnya akurasi, serta minim akurasi informasi secara real time. Urgensinya itu menekankan pentingnya sistem informasi digital untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam hal penyediaan dan pelacakan material. Jadi penulis di sini juga meninjau beberapa penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu ya, ada beberapa tadi yang telah saya jelaskan, dan beberapa sitasi di sini yang mengembangkan sistem serupa, jadi yang relevan. Tapi sebagian itu menggunakan metode waterfall. Gitu. Kalau ini kan model waterfall cuman metodenya itu prototyping seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan bagaimana tujuan dari penelitiannya untuk menghasilkan rancangan sistem informasi manajemen stok dalam pendekatan model prototyping. Kenapa penulis memilih metode tersebut juga karena model prototyping dinilai adaptif dalam merespon penggunaan kebutuhan pengguna seperti itu. Lalu tujuannya utamanya adalah menjawab pertanyaan bagaimana rancangan sistem informasi manajemen stok berbasis web dengan menggunakan model prototyping. Seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan kedua, poin B, yang mana bagaimana latar belakang dapat membantu membaca memahami pentingnya penelitian. Menurut saya, latar belakang artikel ini membantu membaca memahami pentingnya penelitian karena menjelaskan jelas bagaimana permasalahan nyata yang dihadapi oleh perusahaan serta dampak terhadap operasionalnya. Penulis juga berhasil mengaitkan kebutuhan sistem baru dengan solusi berbasis teknologi informasi, juga menyertakan tinjauan penelitian terdahulu sebagai penegasan, sehingga pembaca dapat melihat posisi peneliti ini dan membandingkan dengan studi sebelumnya. Secara keseluruhan, latar belakang ini ya mampu menunjukkan alasan mengapa penelitian ini sangat diperlukan, sangat
penting untuk dilakukan, memberikan konteks yang cukup kuat seperti itu. Lalu untuk soal ketiga, jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel. Pada poin A, sebutkan dan jelaskan langkah yang dilakukan dalam metodologi seperti desain penelitian, alat yang digunakan, teknik pengumpulan, dan juga metode analisis. Nah, di sini bab 2 metode penelitian. Gunakan pendekatan prototyping, metode waterfall, pendekatan prototyping. Nah, di sini juga dalam metode penelitian ada metode pengumpulan data, metode perancangan, pengembangan, ada pengujian, dan juga di sini ada tahap penelitiannya. Jadi pengumpulan datanya itu observasi langsung. Penelitian itu diamati tentang alur kerja, prosesnya, pencatatan stok, serta operasional di gudang. Data yang diperoleh untuk mengidentifikasi kesenjangan sistem pengelolaan. Lalu berikutnya adalah wawancara, kepala staf gudang dan juga staf pelaksana sebagai narasumbernya untuk menggali informasi mengenai prosedur, kendala, serta ekspektasi yang diharapkan. Lalu studi pusaka itu mencari referensi yang relevan dengan topik terkait ya. Seperti itu. Lalu untuk perancangannya ini antarmuka atau user interface-nya menggunakan wireframe untuk visualisasi sistem. Ya, untuk menunjukkanlah berupa elemen-elemen penting seperti tombol, navigasinya, tampilan datanya dan semacamnya. Lalu untuk rancangannya menggunakan ARD dan juga UML, use case dan juga kelas diagram. Untuk menggambarnya menggunakan metode SDLC, Software Development Cycle, model prototyping. Ya. Ada communication, quick plan, modeling, quick design, construction, prototype, delivery, and feedback. Lalu untuk pengujian menggunakan pendekatan black box testing untuk fungsionalitasnya dan user acceptance testing untuk evaluasi seperti itu. Black box testing ini untuk memastikan setiap fitur sistem sesuai dengan harapan. Lalu untuk UAT agar ada sebagai tahap akhir sebelum diimplementasi, sebelum dideploy seperti itu. Ini adalah tahap penelitiannya. Seperti ini, mulai dari identifikasi, komunikasi, quick plan, design, construction, delivery. Apakah disetujui? Kalau tidak, kembali lagi ke komunikasi. Kalau iya, lalu ke penyusunan laporan. Seperti itu. Berikutnya, yang poin B, apakah metodologi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan? Menurut saya cukup jelas ya. Karena pengguna menggunakan metode tapping, memungkinkan pengembangan maupun penyelesaian. Selain itu ada kombinasi antara teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara, lalu pengujian sistemnya, sehingga pendekatannya sangat menyeluruh seperti itu. Tapi alangkah baiknya juga penulis diharapkan menulis metode pendekatannya, apakah itu kualitatif atau kuantitatif terhadap hasil pengujiannya gitu. Seperti harus ada waktu pencatatan, sistem diterapkan, dan juga manfaat yang diukur lebih mendalam lagi. Lalu untuk soal berikutnya, soal 4, jelaskan tempat publikasi artikel dan jenis style sitasi. Kalau yang di sini saya lihat artikel ini dipublikasi oleh Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIX) yang terakreditasi Sinta 5.
ini dan juga udah diakui oleh kementerian. Mana artikelnya terbit pada tahun 2025, volume 4, nomor 3. Volume 4, nomor 3. Mei tahun 2025. Yang mana jurnal ini tuh fokus bidang pengembangan informasi, kecerdasan buatan, juga teknologi digital bisnis. Lalu, apakah jurnal ini mencantumkan biaya publikasi? Jawabannya, setelah kita cek di situsnya jurnal.ilmudata.co.id, RIX itu di sini open access. Jadi ini publikasinya itu free atau gratis, artinya penulis ini tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pengiriman maupun juga penerbitan karena jurnal ini mendukung akses terbuka. Hasil penelitian dapat dibaca dan diunduh oleh siapa saja tanpa batasan. Yang ini memudahkan juga jadinya ya. Lalu berapa miliar kasus plagiasi yang secara mempublikasi di jurnal tersebut? Di sini mencantumkan kebijakan Turnitin untuk cek skor plagiasi. Jadi jurnal itu tidak menyebutkan secara spesifik tapi batas maksimal presentasinya. Cuman kalau memang pedoman umumnya itu sekitar 25%. Cuman angka pastinya itu tidak ditetapkan di jurnal IREX ini. Lalu untuk style citasinya, itu gaya citasinya itu IEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer, yang mana gaya bahasa itu ditandai dengan penulisan sumber rujukan menggunakan nomor dalam tanda siku, urutan kemunculan teks, urutan dengan alfabet. Seperti tadi ada seperti di latar belakang. Nah, ini seperti ini dia penulisannya IEEE. Nah, ini dia. Seperti itu. Lalu untuk perbandingan dengan jurnal saya yang telah saya buat, yang mana struktur artikel RIX sudah susun sesuai standar, dari abstrak, pendahuluan, metodologi, dan hasil pembahasan, serta juga daftar pustaka. Dan untuk jurnal saya juga memiliki struktur serupa, yang judul saya itu berjudul prediksi kebutuhan material dan rantai pasok gudang menggunakan algoritma single moving average pada aplikasi web di industri telekomunikasi. Seperti itu. Lalu ini kekurangan pada artikel yang saya miliki agar mungkin lebih baik dan juga memenuhi standar jurnal terakreditasi, yang mana kurang mungkin pada data pendukung. Lalu untuk meningkatkan kualitasnya itu adalah untuk menambahkan data mengenai permintaan material dan juga prediksi. Lalu untuk dilengkapi juga diagram sistem dan juga antarmuka dan juga penyesuaian dengan citasinya seperti itu. Mungkin ya, jadi dapat diketahui bahwasanya analisis mendalam mengenai kelebihan kekurangan artikel yang dipilih dan artikel yang saya tulis sendiri itu yang mana ini memiliki kelebihan, yang mana penyajian terstruktur, menulis juga mampu menggambarkan masalah yang dihadapi secara jelas dan mengaitkannya dengan kebutuhan.
Juga menampilkan diagram rancangan berupa use case dan juga activity, serta memberikan penjelasan singkat mengenai tahapan. Secara umum, tulisannya memperlihatkan hubungan antara permasalahan, metode, dan juga hasil. Tetapi, artikel ini juga memiliki banyak kekurangan, yang mana penulis tidak menjelaskan cara mendalam mengenai tahapan teknis dalam pengujian, seperti bagaimana prosesnya. Lalu beberapa juga bagian struktur data atau tampilan itu tergolong ditulis singkat, sehingga pembaca tidak mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas. Juga meskipun sistemnya dikatakan dikembangkan dan membantu prosesnya, tapi di artikel ini itu belum memberikan uraian yang lebih luas tentang penerapannya terhadap aktivitas di gudang. Sedangkan di jurnal yang saya tulis, artikel yang saya tulis, ini kebutuhan material menggunakan algoritma SMA itu memiliki keunggulan dalam melakukan peramalan atau prediksi pengolahan material. Topiknya juga relevan dengan pengembangan simulasi karena perencanaannya membahas tentang kebutuhan stok dan mendukung rantai pasok gudang. Dan penelitian saya juga memiliki potensi memberikan manfaat praktis bagi perusahaan yang ingin memberikan kebutuhan material berdasarkan data sebelumnya. Namun tidak dapat dimungkiri juga artikel saya ini memiliki kekurangan. Karena belum membahas begitu rinci ya. Mungkin akan saya kembangkan lagi. Saya akan menambahkan penjelasan lebih lengkap, lebih detail, diagram pendukung, dan juga gambaran secara jelas. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan guna menunjang ujian tengah semester penulisan karya ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, atau sedikit terbata-bata. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.